Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kita akan menjelaskan mengenai ohmmeter. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya Rita Siti Rusmi, Saya Nur Samsi, saya Sri Mulia Reski, saya Andi Tende Tribuana. Saya Muhammad Salman Fahmi. Oke, baiklah, kita akan menjelaskan untuk satu orang satu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama yaitu pengertian ohmmeter. Jadi, ohmmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik yang merupakan suatu daya yang dapat menghentikan aliran listrik pada suatu konduktor. Ohmmeter dapat digunakan untuk mengukur resistansi komponen atau rangkaian. Ohmmeter juga dapat dipergunakan untuk mengetes sebuah saklek, kabel, sekring untuk mengetahui apakah rangkaian tersebut terputus ataupun terbuka. Materi yang kedua yaitu ohmmeter, jenis-jenis ohmmeter. Yang pertama yaitu ohmmeter analog yang gambarnya seperti ini. Jadi, ohmmeter analog ini memiliki model perhitungan yang lebih manual dan simpel untuk dibaca. Yang kedua ada ohmmeter digital yang tampilannya seperti ini. Jadi, ohmmeter digital ini memiliki tingkat akurasi yang lebih detail dan akurat. Nilai hambatan yang dihasilkan oleh jenis digital memiliki tambahan satuan yang jauh lebih terperinci. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan ohmmeter, yaitu yang pertama, untuk melindungi ohmmeter dari kerusakan elektronis yang permanen, maka kita harus mengikuti langkah-langkah penggunaan yang baik dan benar. Yang kedua, jangan melakukan pengukuran resisten sementara masih ada aliran listrik yang mengalir, karena itu dapat merusak alat ukur dan dapat membahayakan penggunanya. Yang ketiga, yaitu simpan di tempat yang terhindar dari medan magnet luar, karena alat bisa terganggu dengan arus listrik yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu simpan pada temperatur keliling alat ukur kurang dari 120 derajat Celcius. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan fungsi dari ohmmeter, yaitu alat ini memiliki fungsi yang lebih spesifik dibandingkan multiresister yang lain. Ohmmeter lebih memperberatkan pada fungsi hambatan atau resistansi saja. Hasil akhirnya akan dikalibrasikan ke dalam suatu kasus, yaitu ohm. Selain berfungsi untuk mengatur hambatan, ohmmeter juga dapat mendeteksi adanya kerusakan yang terjadi pada suatu rangkaian listrik. Selanjutnya dapat dilakukan tindakan perbaikan pada titik yang rusak. Yang kedua, fungsi dan tujuan kalibrasi. Pada fungsi dan tujuan kalibrasi adalah sebagai berikut. Untuk menjadi konsumen, kondisi instrumen ukur dan bahan ukur tetap sesuai dengan spesifikasinya. Untuk menentukan definisi penyimpangan dan kebenaran profesional petunjuk sesuatu instrumen ukur. Untuk mempresisikan alat ukur dan memperkecil error. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Asyanti. Saya akan membahas materi tentang bagian-bagian dari ohmmeter. Yang pertama ada papan skala. Yang ini yang papan skalanya, yang ada angka-angkanya. Yang kedua ada jarum penunjuk. Jarum penunjuk itu ini. Dan yang ketiga ada pengatur 0 AV, adalah ini. Jadi ini digunakan saat kita berkalibrasi. Sebelum melakukan pengukuran kan kita harus berkalibrasi. Maka dari itu ini gunanya. Terus yang keempat itu saklar pemilih, yaitu ini saklarnya. Jadi di sini kita bisa menggunakan apabila ini untuk di off-kan, terus apabila ohm ini dia. Kita mengaturnya ke ini. 1K, 10K tergantung apa yang kita ukur. Terus
posisi ohmmeter ini. Seperti yang tadi kan, ini posisinya ohmmeter di sini. Terus lubang kutub positif. Nah, lubang kutub positif itu ini yang ada tempat keluarnya kabel merah. Terus ada lubang negatif, yaitu ini. Nah, terus ada prop merah dan prop hitam. Yang merah merupakan prop positif dan yang hitam merupakan prop negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menguji cobakan alat ohmmeter atau biasa disebut avometer. Pertama-tama kita akan mengkalibrasi alat ohmmeternya. Bagaimana caranya? Kita akan di sini sudah begini caranya. Oke. Di sini tidak menunjukkan angka 0. Kita akan menggunakan ini untuk mengarahkan jarumnya ke angka 0. Oke, udah pas kan? Sudah itu yang kita gunakan di sini berhubung komponen kita itu cuma ada resistor, jadi kita menggunakan resistor untuk mengukurnya. Di sini nilai resistornya 10.000. Berarti kita harus pakai menggunakan 1K. Kita tidak boleh menggunakan 100 kali 100 kali 10 atau kali 1 karena di sini ukurannya 10K. Jadi kita harus pakai 1K. Oke, kita pencet di sini resistornya tidak menggunakan positif atau negatif. Oke. Nilainya 9 ohm. Oke. Berarti ohmmeternya berfungsi dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.